hukum terkait dengan tata kelola piutang ya. Kita tahu di sini ada 3 paket perundang-undangan yang merupakan trigger dari pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel ya. Ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ya. Nah, kemudian di sini ada PP Nomor 71 tahun 2010 ya tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, di sini dijabarkan lebih rinci lagi, detail lagi di buletin teknis standar akuntansi pemerintahan nomor 16 ya tentang akuntansi piutang berbasis akrual. Nah, ini adanya di ksap.org ya. Silakan kalau mau download ya. Di situ lengkap ya berbagai bold text. Kemudian ada PMK nomor 69 ya tahun 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan bendahara umum negara ya. Kemudian di sini ada PMK nomor 225 tahun 2016 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Nah, ini masih digunakan oleh KL ya, di mana KL tersebut masih menggunakan aplikasi Saiba ya. Jadi aplikasi Saiba ini adalah aplikasi existing yang digunakan oleh KL ya. Nah, ini mengacu ke PMK 225 tahun 2016. Nah, sedangkan PMK 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah ini sudah mengakomodir penggunaan aplikasi Sakti dan SPAN ya. Kemudian yang terkait dengan pencatatan jurnalnya ada PMK 212 tahun 2019. Kemudian PMK nomor 240 tahun 2016 tentang pengurusan piutang negara. Ya, kemudian PMK nomor 163 tahun 2020 tentang pengelolaan piutang negara pada KL, BUN, dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara. Nah, ini PUPN ya. Ini terkait dengan kalau misalnya ada piutang-piutang yang bermasalah dan sebagainya. Ini kok tenggorokan saya jadi ini ya. Apa namanya? Kayak ngeganjel ya. Kalau pagi biasanya gitu ya, pagi ya. Oke, kemudian PMK nomor 159 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Kemudian PMK nomor 203 tahun 2019 tentang perubahan PMK nomor 159 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Kemudian di sini ada Perdirjen Perbendaraan ya nomor Per 43/PB/2015 tentang pedoman akuntansi penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga. Ini merupakan dasar hukum ya terkait dengan pengelolaan piutang negara. Nah, kemudian kita lihat di sini definisi dari piutang itu sendiri, jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang ya sebagai akibat adanya perjanjian ya. Perjanjian ini adalah perjanjian antara dua belah pihak ya. Kemudian ada legalitasnya, kemudian timbul hak dan kewajiban ya di sini. Kemudian kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kewenangannya diantaranya adalah untuk memungut ya perpajakan atau akibat lainnya yang sah. Ini tugas Menteri Keuangan selaku BUN ya, Bendahara Umum Negara terkait dengan pengelolaan piutang negara di sini adalah melakukan pengelolaan piutang BUN secara efektif, efisien dan transparan serta akuntabel. Nah, kalau efektif ini berarti tepat sasaran ya, efisien ini seoptimal mungkin ya, dengan sumber daya yang terbatas ya, dengan memproses seoptimal mungkin, kemudian transparan, terbuka ya, masyarakat bisa tahu ya, mengakses ya informasinya, dan akuntabel ya, dapat dipercaya, valid ya, dapat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara, ya. Kemudian mengordinasikan, mengharmonisasikan, mengonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara pada kementerian negara atau lembaga dan pembantu pengguna anggaran, ya, PPA BUN. Nah, kemudian tugas menteri atau pimpinan lembaga, ya. Nah, ini mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Nah, terkait dengan piutang, di sini ada istilah, ya, istilah di piutang tersebut. Di antaranya ada kualitas piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, piutang jangka pendek, piutang jangka panjang. Nah, untuk kualitas piutang, ini adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Ya. Kemudian ada penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nah, di sini ada kualitas piutang lancar, ya, tidak lancar, ya, kurang lancar, ragu-ragu, macet, ya. Kemudian piutang jangka pendek, ya, piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kemudian piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kemudian terkait dengan klasifikasi piutang, ya, nah di sini terkait dengan jangka waktunya, ya, kemudian terkait dengan penyebab timbulnya. Nah, untuk jangka waktunya terbagi dua di sini, kita lihat, ya. Piutang jangka pendek yaitu kurang dari 12 bulan. Kemudian piutang jangka panjang lebih dari setahun. Kemudian penyebab timbulnya di sini ada pungutan, ya, yaitu dari PNBP, perpajakan, ya, kemudian perikatan. Nah, ini semacam perjanjian, ya, antara dua belah pihak sehingga timbul adanya hak dan kewajiban. Kemudian tuntutan perbendaraan dan tuntutan ganti rugi, ya. Kalau tuntutan perbendaraan ini biasanya kelalaian yang dilakukan oleh seorang bendahara, ya, sehingga menimbulkan tuntutan perbendaraan. Kemudian tuntutan ganti rugi ini adalah yang ditimbulkan oleh kelalaian, ya, kelalaian seorang ASN, ya, aparatur sipil negara. Kemudian jenis dari piutang jangka pendek, ya, di sini ada piutang pajak. Ini adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabianan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan batas akhir periode pelaporan keuangan. Kemudian piutang bukan pajak di sini adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang bukan pajak ini mencakup piutang dari penerimaan sumber daya alam, ya, SDA, bisa dari kehutanan, ya, dari minyak dan gas bumi, ya, kemudian dari pertambangan umum, dari panas bumi, dan sebagainya. Kemudian piutang dari pendapatan laba BUMN, ya, nah ini adalah termasuk dividen juga. Kemudian piutang dari pendapatan PNBP lainnya, ini bisa terkait dengan bunga, ya, bunga deposito, bunga Bank Indonesia. Kemudian bagian lancar tagihan penjualan angsuran atau TPA. Nah, ini bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Selanjutnya di sini ada bagian lancar tagihan tuntutan perbendaraan atau tuntutan ganti rugi, ya. Nah, ini yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Selanjutnya bagian lancar piutang jangka panjang, piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, ini untuk di modul piutang, ya.
itu terkait dengan piutang jangka panjang. Nah, pada saat direklas menjadi bagian lancar piutang jangka panjang ya, karena waktunya sudah mendekati 1 tahun ya. Nah, ini maka hanya bisa dilakukan di GLP ya, General Ledger dan pelaporan ya. Jadi kalau di modul piutang itu terkait dengan saldo piutang jangka panjang, kemudian terkait dengan penyisian piutangnya ya, perhitungannya bagaimana. Nah, sedangkan reklas ya, bagian lancar piutang jangka panjang itu adanya di GLP ya, General Ledger dan pelaporan. Kemudian beban dibayar di muka atau uang muka belanja, ini adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu, tetapi barang atau jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah. Kemudian ada piutang BLU, ya, piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non-operasional BLU. BLU ini contohnya kalau di pemerintah pusat ada rumah sakit umum ya, seperti Cipto Mangunkusumo ya. Kemudian kalau perguruan tingginya ada Poltek ya, Poltek negeri ya, kemudian termasuk PKN STAN juga ya, atau perguruan tinggi negeri. Nah, ini banyak ya. Kalau di daerah itu kebanyakan BLUD itu rumah sakit ya, rumah sakit umum daerah. Kalau di DKI banyak ya rumah sakit umum daerahnya, dan sekarang sudah menjadi rujukan bagi pasien COVID ya. Kemarin ditambah lagi ya rujukan untuk pasien COVID, karena nambah terus, sedangkan fasilitasnya terbatas ya. Kemudian di sini ada piutang transfer ke daerah, piutang yang timbul akibat dana transfer ke daerah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, ini biasanya terjadi contoh dana bagi hasil terkait dengan migas ya, minyak dan gas bumi. Jadi yang ditransfer ke pemerintah daerah itu kan alokasi definitif ya. Alokasi definitif ini belum menghitung angka real dari lifting dan harga minyak dunia ya, ICP ya, itu belum dihitung. Nah, ketika sudah ditransfer kepada pemerintah daerah ya, ternyata harga minyak dunia turun ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini turun drastis. Nah, sehingga di situ perlu adanya penyesuaian terkait dengan dana bagi hasil untuk migas, minyak dan gas bumi. Nah, ternyata dana yang ditransfer kepada pemerintah daerah ternyata melebihi dari haknya. Nah, ketika melebihi dari haknya, maka itu akan diakui sebagai piutang ya. Akan diakui sebagai piutang oleh pemerintah pusat, sedangkan oleh pemerintah daerah itu akan diakui sebagai kewajiban ya. Nah, sehingga di sini perlu adanya pemotongan ya, pemotongan penyaluran. Dasar hukumnya apa? Ketika dilakukan pemotongan atas SPM yang disalurkan ke pemerintah daerah. Dasar hukumnya adalah perlu adanya PMK ya, namanya PMK lebih salur. Nah, PMK lebih salur ini sebagai dasar untuk memotong piutang yang atau kewajiban yang diperoleh oleh pemerintah daerah ya. Jadi ini akan dipotong melalui transfer dana alokasi umum dan transfer dana bagi hasil. Itu boleh ya, nggak apa-apa. Itu dipotong langsung oleh pemerintah pusat. Karena ini merupakan hak dari pemerintah pusat. Nah, ketika dipotong oleh pemerintah pusat, maka yang ditransfer ke pemerintah daerah itu sebesar netonya. Ya, sebesar netonya, tetapi dicantumkan di laporan keuangan pemerintah daerah tetap sebesar brutonya. Ya, makanya di pemerintah daerah tetap menggunakan azas bruto ya, terkait dengan pengakuan pendapatan tersebut. Ini terkait dengan piutang transfer ke daerah. Kemudian akuntansi piutang selanjutnya di sini ya, pengakuannya adalah pada saat timbulnya hak tagih ya, ada timbulnya hak tagih, yaitu dengan adanya ketetapan dan atau penagihan dari sini ya.
Kalau di pemerintah daerah itu surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan retribusi daerah. Nah, ini diakui sebagai piutang oleh pemerintah. Nah, kemudian agar piutang tersebut net realizable value ya. Nah, ini perlu adanya penyisihan ya, penyisihan yang kira-kira kurang lancar ya atau tidak bisa tertagih ya. Nah, itu menggunakan persentase. Nah, ini sesuai dengan PMK 69 tahun 2014 ya, terkait dengan kualitas piutangnya. Di sini ada lancar ya 5 per mil ya atau 5 per 1000. Kemudian kurang lancar 10%, ragu-ragu 50% dan macet 100%. Ini terkait dengan pengakuan dan penyisian atas piutang tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini terkait penyajiannya di neraca ya. Nah, ini untuk piutang jangka pendek ya. Ini dicantumkan di bawah aset lancar ya. Nah, di sini ada piutang pajak, piutang bukan pajak, bagian lancar TPA, kemudian piutang BLU, piutang transfer ke daerah, piutang lainnya. Nah, ini ya. Nah, sedangkan untuk penyisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang tersebut. Kemudian kita lihat di modul piutang ya. Nah, ini modul piutang ini bagian dari Sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna Sakti. Nah, ini ruang lingkupnya ada transaksi piutang PNBP ya, transaksi piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Kemudian outputnya di sini ada kartu piutang, kartu penyisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar, transfer masuk, dan laporan piutang jatuh tempo. Nah, kemudian hubungannya antara modul piutang dengan modul lainnya di aplikasi Sakti kita lihat di sini. Ya, integrasi modul piutang. Ini hubungannya dengan modul administrasi. Modul administrasi ini akan menghasilkan referensi ya, referensi yang dibutuhkan oleh modul piutang di sini. Kemudian modul piutang dengan modul pembayaran ya, kita lihat di sini modul piutang ini akan menginformasikan saldo settlement ya, saldo settlement. Sedangkan dari modul pembayaran, nah ini akan menginformasikan terkait dengan settlement atau pembayaran ya, terkait dengan SPM ya. Nah ini. Kemudian untuk modul bendahara ya, nah ini akan menginformasikan terkait dengan settlement ya, terkait dengan data upload ya, kemudian surat store bukan pajak ya, atau surat bukti store. Nah ini ya. Kemudian modul piutang juga akan menginformasikan terkait dengan saldo settlement kepada modul bendahara. Nah, kemudian korelasinya modul piutang dengan modul GLP. Modul piutang di sini adalah trigger ya, trigger bagi pembentukan jurnal ya, dan informasi closing ya kepada modul GLP. Kemudian dari modul GLP ini akan menginformasikan terkait dengan tracing jurnal ya. Jadi data histori terkait dengan piutang tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pengguna atau user ya, di modul piutang ini hanya satu user, yaitu ada operator aja ya. Berbeda dengan modul lain ya, kalau modul lain itu kan ada operator, ada validator, ada approver ya. Tapi kalau di modul piutang ini hanya operator ya. Nah, tugas dari operator ini diantaranya adalah pencatatan referensi debitur, ya, kemudian pencatatan transaksi piutang, pencatatan settlement pembayaran atau pelunasan piutang, perekaman surat penagihan, pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang, perhitungan penyisian piutang, transfer keluar, transfer masuk data piutang, pencatatan hapus buku atau hapus tagih. Jadi kalau pencatatan hapus buku ini masih internal ya, terkait dengan penghapusan pencatatan di neracanya, tetapi belum menghapuskan hak tagih ya. Sedangkan kalau hapus tagih itu otomatis sudah melewati hapus buku ya. Nah ini. Kemudian pencatatan koreksi transaksi piutang kalau misalnya terjadi kesalahan ya yang perlu dikoreksi.
Nah, ini adalah menu pada modul piutang ya, referensi debitur piutang. Di sini kita lihat ya, ada kode wajib pajak atau wajib store ya. Nah, ini kemudian nama wajib pajak atau wajib store siapa, kemudian nomor pokok wajib pajaknya berapa ya, nomor identitas debiturnya. Nah, ini kemudian nomor rekening, bank, cabang ya, nomor telepon, nomor HP ya. Di sini ada yang sudah punya NPWP belum? Sudah ada yang punya? Kalau sudah ada yang punya, keren berarti. Berarti pengusaha ya. Kalau orang tua rata-rata punya ya? Punya ya, oke. Di sini yang PNS ada nggak? PNS banyak. Ada nggak orang tuanya guru di sini? Ada yang guru? Nggak ada. Dosen ada nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada juga ya. Oke, berarti di sini kebanyakan wira swasta ya. Wira swasta atau apa namanya di swasta ya. Kalau tenaga kesehatan ada di sini? Orang tuanya kerja di sebagai ini tenaga kesehatan? Saya, Pak. Di mana kerjanya? Di puskesmas, Pak. Oke, di apa? Sebagai dokter atau perawat? Perawat. Oh, perawat. Oke. Iya. Itu puskes di situ menanganin ini nggak pasien COVID? Ada sih, Pak, tapi orang tua saya bukan di bagian penanganan COVID-nya. Oh iya, tapi tetap menggunakan APD ya? Iya. Tetap menggunakan APD. Oke. Terus kalau pulang tetap apa namanya ke rumah ya? Maksudnya tidak ada physical distancing, nggak ada ya? Iya, tapi kalau di rumah pulang nyampe itu langsung mandi, terus baju-bajunya langsung dicuci gitu, Pak. Langsung dicuci ya? Oke. Kalau APD bukannya langsung dibuang ya? Enggak, Pak, maksudnya baju ini ya. Oh iya, oke. Kalau APD-nya kan dibuang di sana ya? Iya. Di apa tempat inilah sterilisasi atau apa ya? Oke, jadi nggak ada physical distancing, nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Karena kalau lihat di TV kan tapi itu yang mungkin yang fokus penanganan itu ya, penanganan apa namanya COVID ya. Tapi sebetulnya untuk tenaga kesehatan dimanapun bertugas ya itu tetap beresiko ya, tetap harus betul-betul menjaga protokol kesehatan ya. Ada kawan saya itu istrinya bidan sebagai bidan ya. Kemudian ada pasien yang mungkin ibu hamil ya. Ternyata ibu hamil itu kena COVID. Ya. Akhirnya istrinya kena juga. Kemudian ke suaminya kena, terus ke anak yang ketiga ya, yang kecil itu kena. Jadi sekarang isolasi mandiri ya. Jadi untuk tenaga kesehatan di sini tetap perlu waspada ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat ya, karena itu betul-betul beresiko walaupun tidak menangani pasien COVID secara langsung ya. Gitu. Terus selain ini ada lagi nggak? Siapa lagi yang orang tuanya kerja sebagai tenaga kesehatan? Ada nggak? Yang dokter ada nggak? Dokter, orang tuanya dokter? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini terkait dengan alamatnya. Alamatnya ini harus detail ya. Alamatnya harus detail, kemudian provinsinya, kabupatennya, kecamatan, kode pos ya, email, website. Nah, ini terkait dengan menu pada modul piutang ya. Terkait dengan referensi debitur piutang. Kemudian pencatatan piutang di sini
submenu yang digunakan untuk merekam data yang bersumber dari piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari hapus buku. Nah, ini piutang baru ini digunakan untuk mencatat piutang baru periode berjalan ya. Sedangkan saldo awal piutang digunakan untuk mencatat piutang tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk perekaman data piutang saat pertama kali menggunakan aplikasi Sakti ya. Jadi kalau saldo awal piutang ini kalau misalnya dari dulunya sudah menggunakan aplikasi Sakti itu otomatis ya, otomatis akan dibawa ke tahun berikutnya. Tetapi kalau misalnya dia sebelumnya menggunakan aplikasi existing, kemudian ganti ke aplikasi Sakti, berarti ini harus ada rekam ulang ya, harus ada rekam ya, perekaman data atau menggunakan ADK ya, arsip data komputer. Ini. Kemudian piutang dari hapus buku di sini digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukukan terjadi pembayaran. Jadi kalau misalnya piutang yang sudah dihapus bukukan, oh ternyata debiturnya mau membayar. Nah ini ya, jadi harus direklas ya, dimunculkan kembali ya. Nah ini piutang dari hapus buku. Nanti kita lihat contoh jurnalnya bagaimana. Nah ini kita lihat di sini ya. Piutang baru atas pendapatan TGR PNS non bendahara ya. Nah ini kodenya 425791 sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pencatatannya adalah piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau TGR pada pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara. Itu masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Kemudian saldo awal piutang, di sini terdapat piutang atas pendapatan gas bumi yaitu 421211 tahun anggaran yang lalu yang belum dicatat sebesar 70 juta rupiah. Nah, di sini terdapat status kurang lancar ya, yaitu sebesar 10% ya. Itu disusutkan 10% sehingga 10% dari 70 juta rupiah ini adalah sama dengan 7 juta rupiah. Sehingga di sini dilakukan pencatatan piutang PNBP pada ekuitas ya, masing-masing sebesar 70 juta rupiah. Kemudian untuk yang status kurang lancarnya adalah ekuitas pada pengisian piutang tidak tertagih ya, masing-masing 7 juta rupiah. Kemudian di sini ada piutang dari hapus buku ya. Jadi pembayaran piutang sebesar 1 juta rupiah atas piutang yang telah dihapus bukukan sebesar 5 juta rupiah. Berarti di sini dimunculkan kembali ya. Piutang penerimaan negara bukan pajak pada beban penyisian piutang tidak tertagih piutang PNBP itu masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Nah ini terkait dengan pencatatan jurnal akrual ya. Nah teman-teman pasti sudah paham ya karena sudah belajar akuntansi pemerintah 1 maupun 2 ya di sini. Ini hanya apa istilahnya tuh, hanya gambaran umum aja. Nah kemudian di sini terkait dengan pembayaran ya, pembayaran atau settlement piutang di sini ada 3 ya. 3 jenis pembayaran. Yang pertama adalah settlement SBS ya, surat bukti setor. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara. Nah, ini tahapannya adalah saat melakukan settlement harus memilih nomor piutang yang dijadikan dasar pembayarannya. Kemudian selanjutnya memilih data setoran yang dijadikan dasar pembayaran piutangnya lalu diisikan nilainya. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah settlement SSBP non SBS ya. Nah ini surat setor bukan pajak ya. Surat setoran bukan pajak non SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu setoran uang persediaan, tambahan uang persediaan, kemudian PNBP bendahara. Nah ini ya terkait dengan pembayaran di modul piutang. Kemudian pembayaran atau settlement piutang terdapat 3 menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang. Di sini kita lihat ya. Settlement via potongan SPM dan upload ya. Digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM
dan atau perekaman setoran menggunakan ADK upload simfoni pada modul bendahara. Nah, di sini saat melakukan settlement harus memilih nomor piutang yang dijadikan dasar pembayarannya. Selanjutnya memilih data potongan SPM yang sudah menjadi SP2D atau data upload yang digunakan sebagai pembayar piutang. Nah, di sini kemudian kita lihat ada koreksi piutang ya, digunakan untuk mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Kemudian melakukan koreksi nilai mata uang, menambahkan nilai piutang pada tahun berjalan. Nah, untuk nilai mata uang, untuk modul piutang ini hanya satu mata uang, yaitu mata uang rupiah. Jadi ketika ada mata uang dolar ya, itu harus dikonversi ke mata uang rupiah ya, menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Berbeda dengan modul utang nanti ya, kita akan bahas, itu DM-FAS. Itu kalau DM-FAS itu sudah mengakomodir nilai mata uang lokal dan nilai mata uang asing. Nah, kemudian untuk melakukan koreksi, pertama harus memilih nomor piutang yang akan dikoreksi. Setelah itu melakukan pengisian nilai koreksi piutang dengan isian nilai piutang yang seharusnya. Nah, ini jurnal akrualnya ketika piutang berkurang. Di sini debitnya adalah ekuitas, kreditnya adalah piutang. Sehingga di sini ada pengurangan terhadap saldo piutang. Kemudian untuk piutang yang bertambah, ya debitnya adalah piutang, kreditnya adalah ekuitas, sehingga saldo piutang di sini bertambah ya, bertambah di neraca. Kemudian di sini kalau misalnya perubahan status piutang ya, nah ini digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara, nah ini misalnya untuk piutang macet dapat dirubah menjadi ragu-ragu atau kurang lancar ya. Kemudian piutang ragu-ragu dapat dirubah menjadi kurang lancar. Nah, ini terkait dengan modul piutang ya, submenu modul piutang. Kemudian di sini ada surat peringatan ya atau SP. Ada SP1, SP2 sampai SP3. Nah, ini ya. Jadi untuk SP1 ini adalah 30 hari setelah tanggal jatuh tempo ya. Ini termasuk kualitas kurang lancar. Kemudian 30 hari setelah SP pertama ini termasuk kualitas ragu-ragu. Kemudian SP3 ini adalah 30 hari setelah SP2. Nah, ini termasuk kualitas macet. Ya. Kemudian penyisian piutang digunakan untuk melakukan penyisian piutang setiap semesteran. Ya. Jadi semesteran itu kan bulan ke-6 dan bulan ke-12. Ya. Nah, di sini untuk melakukan penyisian minimal harus sudah tutup buku sampai dengan bulan sebelum periode semesteran. Jadi di bulan kelima itu Mei ya, bulan Mei, kemudian bulan November. Nah, ini ya. Ini sudah dilakukan apa? Penyisihan ya. Nah, ini harus dilakukan penyisihan terhadap piutang tersebut. Kemudian saat proses penyisian, sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Misalnya contoh piutang yang memiliki kualitas macet, terdapat pembayaran cicilan pada bulan ke-4 dan setelah itu dilakukan penyisian pada bulan ke-6. Maka kualitas piutangnya menjadi lancar. Nah, ini berarti ada perubahan ya, dari macet ke lancar. Kemudian jurnal akrualnya di sini kita lihat beban penyisihan piutang pada akumulasi penyisihan piutang ya. Nah, ini. Oke, ini terkait dengan penyisihan piutang. Kemudian di sini ada TKTM piutang ya, transfer keluar, transfer masuk piutang. Nah, ini digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK ya. Perekaman pada transfer keluar harus mengisi satker tujuan. Selanjutnya, satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Jadi, satker pemberi dulu harus selesai ya untuk melakukan perekaman. Baru kemudian satker penerima melakukan perekaman. Jadi, apa istilahnya itu bertahap ya. Kemudian perekaman transfer masuk dilakukan dengan memilih data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar. Sistem memvalidasi apabila periode semester
transfer keluar berbeda dengan transfer masuk. Nah ini ya. Jadi sistem akan melihat ya. Kalau misalnya ada perbedaan maka nanti akan divalidasi ya. Kemudian jurnal akrualnya di sini untuk satker pemberi ya. Debitnya adalah transfer keluar, kreditnya adalah piutang. Kemudian untuk akumulasi penyisian piutangnya di debit, transfer keluarnya di kredit. Sedangkan untuk satker penerima piutangnya di debit, transfer masuknya di kredit ya. Kemudian transfer masuknya di debit, akumulasi penyisian piutangnya di kredit. Ya, ini terkait dengan TKTM piutang. Kemudian penghapusan piutang, di sini terdapat 2 status hapus ya, nanti akan dibahas oleh teman-teman ya. Bagaimana mekanisme piutang ya. Ini teman-teman penyaji. Nah, di sini ada hapus buku ya, hapus tagih ya, harus didahului dengan hapus buku. Jadi kalau misalnya sudah hapus buku itu tidak serta-merta menghapus hak tagihnya. Ini hak tagihnya masih ada. Tetapi kalau misalnya hapus tagih, ini berarti sudah melewati hapus buku. Nah, di sini digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat ya, piutang macet dan belum ada pembayarannya. Kemudian piutang yang sudah mendapatkan SP3 ya, surat peringatan ketiga ya, dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran. Karena kualitas berubah macet hanya saat dilakukan penyisihan. Nah, ini terkait dengan penghapusan piutang. Kemudian tutup buku ya. Nah, ini digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang. Tutup buku ini pada bulan ke-6 yaitu untuk interim ya. Sedangkan tutup buku di bulan ke-12 ini untuk tahunan ya. Harus sudah mencatat transaksi penyisihan terlebih dahulu. Kemudian laporan piutang pada sakti, di sini ada rekap piutang yang sudah lunas ya, berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih. Kartu buku piutang berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Kemudian kartu penyisihan piutang tak tertagih berisi daftar piutang dan penyisihan serta kualitasnya per nomor piutang ya pada periode semester yang dipilih. Nah, ini formatnya sesuai dengan lampiran 1 ya. Per Dirjen Perbendaraan ya, nomor 85, nah ini tahun 2011. Kemudian di sini ada rekapitulasi TKTM ya, berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar. Kemudian ada rekonsiliasi piutang dan GLP, berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul GLP. Kemudian piutang jatuh tempo berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah terkait dengan bagian lancar piutang. Ya. Modul piutang tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Ya, jadi tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Jadi ketika ada piutang jangka panjang, kemudian direklas menjadi bagian lancar piutang jangka panjang, ini tidak lagi dicatat di modul piutang, ya, tetapi dicatat di jurnal pada modul GLP. Setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisihan. Kemudian piutang valuta asing ya, modul piutang belum memiliki menu untuk mencatat piutang valuta asing dengan nilai falasnya. Terhadap piutang falas dicatat menggunakan modul piutang dengan nilai rupiah, hasil konversi nilai falas sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nah, ini ya. Jadi kelemahan dari modul piutang ini belum mengakomodir nilai valuta asing ya. Nah, ini mungkin kedepannya akan ditambahkan ya. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Ya. Kemudian di sini ada interkoneksi sakti perpajakan ya. Jadi untuk di DJP dan di DJP BC ya, mereka sudah menggunakan aplikasi tersendiri ya. Di antaranya adalah aplikasi sistem informasi DJP ya. Kemudian untuk DJPC untuk nama aplikasi adalah CESA ya, CESA. Nah, ini ruang lingkupnya adalah piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan. Nah, ini kita lihat di sini di diagram alurnya.
ya. Nah, ini untuk interkoneksi sakti perpajakan ini dikelola oleh Pusintek ya. Dalam hal ini adalah Pusintek ini di bawah Setjen ya, di bawah Setjen dari Kementerian Keuangan. Nah, sedangkan untuk penggabungan ya, penggabungan laporan konsolidasian ya, itu dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan ya. Biro Perencanaan dan Keuangan ini adanya di bawah Setjen Kementerian Keuangan. Nah, nanti disusun laporan konsolidasian Kementerian Keuangan BA 015. Nah, kemudian setiap semesteran DJP ini akan melaporkan ya, akan melaporkan terkait dengan piutang perpajakan dan penyisian perpajakan. Nah, ini ya, setiap semesteran dalam bentuk summary mutasi transaksi ya. Sama halnya dengan CESA ya. Nah, ini dari CESA ini akan melaporkan piutang perpajakan dan penyisian perpajakan ya per semester ya. Kemudian dimasukkan ke interkoneksi sakti perpajakan. Nah, kemudian dari DJPB ya, perbendaraan ini akan mengakses data terkait dengan piutang perpajakan dan penyisian perpajakannya di interkoneksi sakti perpajakan ya. Baru nanti akan diupload ke sakti di sini. Ya, jadi ini adalah terkait dengan interkoneksi ya. Jadi untuk piutang perpajakan yang dikelola oleh DJP ya, kemudian piutang perpajakan yang dikelola oleh Bea Cukai itu menggunakan aplikasi tersendiri, kemudian interkoneksi dengan sakti perpajakan ya. Kemudian dari sakti perpajakan datanya diupload ke sakti ya oleh perbendaraan. Kemudian terkait dengan pengelolaan modul piutang, tentunya di sini ada risiko ya, risiko yang bakal terjadi ya. Di antaranya adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid ya. Nah, ini pada modul piutang terdapat data induk terkait yang berpotensi tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk sakti bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penata usaha dan pelaporan piutang pada laporan keuangan. Nah, risiko ini dapat dimitigasi diantaranya melalui pengendalian integritas pemrosesan data, ya. Kemudian pembatasan akses pada data induk, itu terkait dengan akses kontrol, ya. Jadi orang yang bisa mengakses, bisa merubah data itu adalah orang yang memiliki hak, ya, hak atas akses tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada segregation of duty, ya, di mana peran para pengguna aplikasi dapat diterapkan. Nah, di sini berarti ada pembatasan akses terhadap data induk tersebut. Nah, kemudian risiko lainnya adalah kehilangan dan kerusakan data, ya. Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul piutang berpotensi terjadi, ya, di antaranya misalnya kebakaran, ya, kebanjiran, sabotase, ya, dan sebagainya. Nah, ini, ya. Kalau sabotase ini biasanya pada saat peperangan, ya, peperangan. Sekarang aja di masa, istilahnya di masa damai ini, ya, banyak hack, ya, banyak hack, ya, banyak hacker ini. Kemarin kita menemukan drone, ya, drone bawah laut. Nah, ini, ya, ada di 3 tempat. Ini salah satu itu. Kalau menurut saya sih termasuk tindakan crime, ya, kriminal, ya. Karena apa? Karena memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Nah, ini mestinya tegas, ya, pemerintah kita tegas lewat Kemlu, ya. Nah, ini siapapun yang mengirim drone bawah laut, ya, kita harus tegas, ya, memberikan nota protes, ya, terhadap negara tersebut. Tapi sekarang masih diselidiki, ya, sedang diselidiki dan diambil alih oleh Angkatan Laut, ya, diselidiki drone ini berasal dari mana. Kemungkinan dari Tiongkok, ya, kemungkinan. Nah, di sini terkait dengan kehilangan dan kerusakan data, ini perlu adanya pengendalian. Di antaranya adalah backup atas data tersebut, ya. Kemudian di sini ada penerapan DRP atau Disaster Recovery Plan. Kemudian risiko lainnya adalah piutang tidak tertagih, ya. Piutang tidak tertagih berpotensi terjadi baik yang disebabkan oleh
keteledoran pegawai tersebut. Ya. Pengendaliannya diantaranya adalah di sini perlu adanya prosedur penatausahaan piutang. Ya. Masing-masing satker melakukan penatausahaan piutang sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini perlu adanya SOP juga. Ya. Kemudian prosedur penghapusan piutang, penyisian piutang hanya dapat dilakukan pada periode semesteran, yaitu bulan 6, bulan 12 ya. Kemudian penghapus bukuan piutang hanya dapat dilakukan untuk piutang yang memiliki kualitas macet ya. Nah, ini ada terkait dengan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi ya terkait dengan tata kelola modul piutang ya, berikut dengan mitigasinya ya, mitigasi yang dilakukan atas risiko-risiko tersebut. Ya. Oke, selesai. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, dikit dulu ya. Kita persilakan kepada kelompok penyaji dulu video kelompok. Ini oke. Halo teman-teman semua, kita dari kelas 550 mau ngejelasin tentang apa itu modul piutang. Kenalan yuk sama siapa aja anggotanya. Yang pertama, Pak, mohon maaf. Yang kedua, ini kelas 550, Pak. Yang ketiga, Oh, sorry. dan yang terakhir, Tiara Hayu. Sorry ya, sebentar ya. Ada sih yang bakalan kita bahas di modul piutang ini. Yang pertama, ada modul Oh iya, 552 ya. Sorry. 552. Halo, kami dari kelompok 8 yang akan membawakan terkait modul piutang. Yang pertama ada dasar hukum, berangkat teori, dan best practice. Dasar hukum. Dasar hukum modul piutang pada aplikasi Sakti. Ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Raja Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 225/PMK 5/2019. Kerangka teori piutang. Pengertian piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada KL atau BUN dan atau hak KL atau BUN yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang jangka pendek merupakan jumlah uang yang akan diterima pemerintah atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang merupakan piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang jangka panjang yang seperti yang bisa kita lihat.
potensialitas. Penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada akuntabilitas berorientasi pada hasil, kemudian profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Alur model piutang dimulai dari perekaman referensi debitur untuk menghasilkan data berupa daftar referensi debitur yang digunakan dalam proses pencatatan piutang. Selanjutnya, dalam proses piutang, proses ini terkait langsung dengan modul DAP untuk pembentukan jurnal pengakuan piutang. Data piutang yang dihasilkan dari proses pencatatan piutang selanjutnya akan dilakukan pelunasan oleh debitur melalui settlement atau apabila piutang belum dilunasi maka akan diterbitkan surat peringatan. Aktivitas lain yang juga dilakukan dengan modul piutang ini adalah penyisian piutang tak tertagih sesuai dengan kualitas piutang dan dilakukan semesteran. Modul piutang juga menghasilkan laporan piutang antara lain kartu piutang, kartu pengisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar atau masuk, dan laporan piutang jatuh tempo. Perekaman referensi debitur piutang. Submenu transaksi perekaman referensi debitur piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang. Operator akan melakukan perekaman referensi debitur piutang berdasarkan data debitur yang terdapat di dokumen piutang. Validasi perekaman referensi debitur dilakukan dengan kewajiban pengisian nama, nomor telepon, dan alamat debitur. Pencatatan piutang atau tagihan. Submenu transaksi pencatatan piutang atau tagihan ini adalah submenu yang digunakan untuk merekam data yang bersumber dari piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari lapus buku. Kegiatan pencatatan piutang atau tagihan ini dilaksanakan oleh operator dengan dokumen input berupa SK penetapan piutang dan atau surat penagihan piutang dan menghasilkan output berupa laporan piutang. Pencatatan pembayaran atau settlement piutang. Submenu transaksi pembayaran atau settlement piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran atau pelunasan piutang. Koreksi piutang. Submenu transaksi koreksi piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Submenu ini juga bisa digunakan untuk melakukan koreksi nilai piutang atas adanya pembayaran tahun sebelumnya yang belum dilakukan settle piutang. Kegiatan perekaman koreksi piutang ini dilakukan oleh operator dengan dokumen input berupa dokumen koreksi piutang yang akan dituangkan ke dalam laporan piutang. Restrukturisasi piutang. Submenu transaksi restrukturisasi piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kualitas piutang sesuai dengan dokumen penetapan restrukturisasi piutang. Kegiatan perekaman restrukturisasi piutang ini dilaksanakan oleh operator dengan dokumen input berupa dokumen tugas piutang yang nantinya akan dituangkan ke dalam laporan piutang. Surat peringatan piutang. Submenu transaksi surat peringatan ini adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi atas surat peringatan yang diterbitkan Satker kepada debitur piutang yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas piutang saat proses pengisian semesteran. Kegiatan pencatatan ini dilaksanakan oleh operator dengan dokumen input berupa surat peringatan piutang yang nantinya akan disertakan dalam laporan piutang. Kemudian penyisian piutang. Submenu transaksi penyisian piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk melakukan transaksi penyisian piutang setiap semesteran dengan terlebih dahulu menutup buku piutang sampai dengan sebelum bulan dilakukan penyisian piutang.
TKTM piutang. Submenu TKTM ini digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. Perekaman ini dilakukan pada transfer keluar dengan mengisi satker tujuan. Selanjutnya, satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Perekaman transfer masuk dilakukan dengan memilih data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar. Penghapusan piutang. Submenu transaksi penghapusan piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat: pertama, piutang macet dan belum ada pembayarannya. Kemudian, piutang yang sudah mendapatkan SP3 dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran. Berikut merupakan laporan-laporan yang dihasilkan dari modul piutang. Langkah pertama yang dilakukan dalam perekaman referensi debitur piutang yaitu memilih menu piutang, kemudian penerimaan, kemudian referensi, kemudian debitur. Setelah itu, klik rekam. Lalu, isikan semua informasi sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik simpan. Langkah-langkah dalam proses pencatatan piutang atau tagihan. Yang pertama yaitu pilih menu piutang, kemudian penerimaan, kemudian pencatatan, dan pencatatan piutang atau tagihan. Setelah itu akan muncul tampilan form perekaman. Kemudian dia klik tombol rekam untuk mengisikan data detail rekaman piutang. Selanjutnya, kita akan membahas keterkaitan modul piutang dengan modul lainnya. Berikut merupakan gambaran bagaimana modul piutang saling berkaitan dengan modul lainnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah modul administrasi. Keterkaitan dengan modul administrasi adalah memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun pendapatan yang digunakan dalam pencatatan piutang pada modul piutang. Selanjutnya, modul pembayaran. Salah satu cara pelunasan piutang pada modul piutang adalah dengan melakukan settlement via potongan SPM. Pada menu ini, modul pembayaran memberikan informasi potongan SPM akun PNBP yang telah menjadi SP2D pada satker bersangkutan. Saat data potongan SPM sudah dilakukan settlement, maka akun yang digunakan untuk settlement tersebut tidak bisa diubah, sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data potongan SPM tersebut. Modul bendahara. Keterkaitan dengan modul bendahara juga terjadi pada transaksi settlement, yaitu settlement via data upload yang berasal dari pencatatan upload data simfoni pada modul bendahara, settlement SBS yang berasal dari pencatatan uang masuk oleh bendahara, dan settlement SSBS non-SBS yang berasal dari pencatatan SSBP pada modul bendahara. Semua pencatatan tersebut dapat diambil datanya oleh modul piutang saat melakukan settlement. Apabila data tersebut telah dilakukan settlement, maka setoran yang digunakan untuk settlement tadi tidak bisa diubah, sama seperti yang terjadi pada modul pembayaran. Sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan data setoran tersebut. Yang terakhir adalah modul GLP. Keterkaitan dengan modul GLP adalah modul piutang mengirimkan informasi transaksi untuk terbentuk jurnal pada transaksi-transaksi yang terjadi pada modul piutang, sehingga penambahan maupun pengurangan piutang maupun pengisian piutang tidak perlu dicatat menggunakan jurnal manual. Risiko dan pengendalian modul piutang. Data pada transaksi piutang yang diadministrasikan tidak akurat atau tidak valid.
Pengendaliannya, melakukan tinjauan atas seluruh dokumen piutang yang telah dikelola guna dapat menelusuri dasar kesalahan dalam mengadministrasikan piutang tersebut, serta melakukan koreksi pada dokumen piutang apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemungkinan terjadinya manipulasi data piutang. Pengendaliannya, membatasi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam hal mencari data piutang untuk dapat mengakses modul piutang, serta secara periodik melakukan pergantian password user modul piutang. Melakukan kesalahan posting atau human error dalam memposting nilai piutang. Pengendaliannya, melakukan metode check and recheck sebelum melakukan posting ke modul GLP, serta mengelola volume transaksi piutang yang akan diolah pada modul piutang dalam suatu hari kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan catat dan posting data. Data piutang mengalami kerusakan atau kehilangan. Pengendaliannya, melakukan backup data secara berkala dan membuat salinan data pada komputer atau media penyimpanan lainnya. Piutang melewati batas masa penagihan sehingga dinyatakan sebagai piutang tak tertagih. Pengendaliannya, melakukan monitoring pada setiap dokumen piutang yang sedang outstanding, melakukan uji kualitas piutang, dan membuat surat peringatan perihal piutang yang telah jatuh tempo, dan berhak atas penagihan kepada pihak ketiga yang berhutang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Sekian video edukatif ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, mantap ya video edukatifnya. Terima kasih. Ini pembuatan video ini berapa lama? 1 hari, Pak. Luar biasa. 1 hari aja seperti ini ya. Apalagi kalau seminggu bisa dapat ini, bisa bikin film gitu. Oke, 1 hari itu sudah semuanya atau ini apa bertahap? Atau hanya editing aja 1 hari itu? Editnya kurang lebih 4 jaman. Soalnya ya ada masalah itu ya, kayak suaranya tuh terkompres gitu, Pak. Oke, 4 jam atau 4 jaman? Ya sekitar segitu, Pak. 4 jam? Iya. Soalnya beda, 4 jam sama 4 jaman itu beda. 1 jaman aja berapa itu? Berapa lama ya? Oh, 4 jam. 4 jam. Oke. 4 jam ya. 4 jam itu apa? Editing? Iya, soalnya suaranya itu kayak kompres gitu, kayak animatornya. Oh iya, ada yang besar, ada yang pelan ya. Iya. Oke. Ini menggunakan media apa? Aplikasinya ya? Ya, aplikasinya. Itu Animaker. Animaker. Oke. Animaker ini apa? Free atau bayar? Free, Pak. Sejenis Powtoon tapi dari mana tuh? Dari internet? Download gitu? Dari website. Oke. Keren, bagus ya. Itu gampang ya? Untuk penggabungan, untuk editing gampang ya? Iya. Terus apa namanya, dikasih background musik juga gampang ya? Iya. Oke, ya. Oke, bagus. Kemudian pembagiannya gimana? Pembagian ke teman-teman, pembuatan videonya? Teman-teman masing-masing bikin di Animaker gitu terus di-compile gitu. Kan kayak PT aslinya. Apa? Oh, dari PowerPoint? Bukan jadi Animaker-nya tapi bagiannya teman-teman itu bikin di Animaker-nya sendiri-sendiri gitu. Okay. Pembagian ini ya berdasarkan subtopik ya? Iya, Pak. Oke. Ini pengerjaannya setelah UTS berarti ya? Setelah UTS 1 hari, luar biasa ya, 1 hari udah jadi ya. 16 menit pula ya, kurang lebih. Oke, selamat ya, bagus. Nanti kita lihat ya. Cuman itu apa namanya, gambarnya agak vertikal ya? Pas iya. Pas awal-awal. Itu mungkin dari HP ya, pakai HP, bukan? Kurang tahu kalau yang
itu Mungkin di itunya kali, di setting itunya, apa nama istilahnya tuh, rasio gambarnya tuh. Mungkin harus diatur di situ. Oke, ya menarik ya. Terima kasih, bagus. baik Pak. Ini waktu sudah jam 9.57 ya. Oke, mungkin kita cukup sekian ya pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah, untuk kelas Selasa dan Rabu kayaknya ada perubahan ya. Karena saya ada assessment ya. Jadi semua dosen ini harus di-assess semua ya. Kalau AA sudah ya, asisten ahli itu kemarin, sedangkan lektor ini baru bulan ini ya, bertahap juga. Saya kebagian minggu depan ya, hari Selasa dan Rabu ya. Jadi hari Selasa saya harus ke kampus, sedangkan Rabunya bisa dari rumah ya, online ya. Ini assessment, jadi mohon doanya ya, saya juga di-assess ya sebagai dosen ya. Nah itu. Kalau hari Kamis kan nggak ada masalah ya, nggak ada perubahan, tetap kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan, jasmani, rohani semuanya ya. Semoga pandemi ini diangkat ya oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian kita akan kembali beraktivitas normal ya seperti biasa. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini teman-teman diberi semangat baru lagi ya untuk terus belajar, untuk beraktivitas, mencari apa namanya sesuatu yang bermanfaat ya bagi diri teman-teman semuanya, bagi teman dan keluarga. Baik, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.